bien ante las manifestaciones del presidente de la Liga diciendo que no podemos fichar un jugador. Y yo me permito recordar con todos los respetos al presidente de la Liga que sus funciones es velar por los intereses de la Liga y de los clubes de fútbol. Y le pediría, con todo respeto, que se abstenga de realizar manifestaciones en el sentido de si el Barça puede fichar o no a un jugador, porque está perjudicando claramente los intereses del Fútbol Club Barcelona. Y además, mire, estas declaraciones no sé si las hace voluntariamente o involuntariamente, pero si las hace voluntariamente, vamos, es una clara muestra de que quiere perjudicar los intereses del Fútbol Club Barcelona. Kaygat ulang coba-coba. Ya, itu merupakan potongan video yang disebarkan oleh pihak Barcelona untuk mengcounter beberapa statement-statement yang dilakukan oleh Presiden La Liga, Javier Tebas. Jadi secara to the point-nya, Javier Tebas dikritik, ditegur, diminta oleh pihak Barcelona melalui Presiden Barcelona Joan Laporta untuk tidak terlalu banyak berbicara, yang efeknya mengganggu konstelasi ketika Barcelona ingin melakukan pergerakan mendatangkan pemain. Oke, mungkin teman-teman sekalian merasa bahwa Javier Tebas ini terlalu banyak bicara. Aku setuju pada titik poin tersebut. Namun, seperti biasa, kalau kita bicara tentang potongan ataupun statement yang disampaikan oleh Javier Tebas di berbagai macam media, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, teman-teman, seakan-akan Javier Tebas ini saklek ingin membunuh, quote and quote, Barcelona. Membunuh dalam arti tidak ingin Barcelona ini bisa berkembang. Jadi, sebelum aku membuat video ini, aku menonton cuplikan penuh dari video Javier Tebas yang mengatakan Barcelona nggak bisa mendatangkan Lewandowski. Ya pokoknya terlalu mengikut campuri urusan Barcelona, terlalu dalam. Nah, jadi aku saksikan sebelum masuk ke poin yang disampaikan oleh Javier Tebas terkait Barcelona dan sesudah poin yang disampaikan oleh Javier Tebas terkait Barcelona. Oke, secara nyata teman-teman, Javier Tebas di momen pertama ini aku mengatakan Javier Tebas menjunjung tinggi dan mengingatkan Barcelona untuk patuh kepada aturan financial fair play. Itu udah dari tahun-tahun lalu ya, pada saat Messi pergi udah kita bahas bahwa La Liga ini berbeda dengan kompetisi-kompetisi yang lain. Dan La Liga ingin setiap tim sehat. Nah, itu disampaikan oleh Javier Tebas sebelum masuk ke poin tentang Barcelona nggak akan bisa mendatangkan Lewandowski. Nah, jadi akar kenapa ini digulung-gulung media, quote and quote, teman-teman, dari statement yang disampaikan oleh Javier Tebas di awal, bahwa La Liga ini punya financial fair play. Terus itu ditanya, apakah ketika financial fair play ditujukan kepada Barcelona, Barcelona bisa melakukan transfer? Dijawab Javier Tebas, nggak bisa. Benar apa yang disampaikan oleh Javier Tebas. Dari pernyataan Javier Tebas membahas financial fair play, kemudian menjawab pertanyaan apakah bisa melakukan kebijakan-kebijakan transfer. Ya, that's point. Kalau misalnya hal demikian dirujuk, tentunya tidak bisa dilakukan oleh Barcelona. Nah, lalu memang kenyataannya statement-statement, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Javier Tebas selaku presiden dari La Liga terlalu jauh. Sekedar mengingatkan oke, tapi beberapa momentum, bukan hanya ini aja, berkali-kali sudah disampaikan oleh Presiden Barcelona Laporta. Sering sekali Javier Tebas ini menunjukkan ketidakhormatannya, quote and quote, untuk Barcelona, berbanding terbalik untuk Real Madrid yang ia dukung mati-matian, quote and quote lagi ya teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui juga, banyak yang mengabarkan bahwa Javier Tebas ini pendukung Real Madrid. Itu nggak masalah sebenarnya teman-teman. Problemnya sekarang ini pernyataan ataupun objektivitas dari Presiden La Liga untuk menanggapi situasi anggotanya ataupun dalam hal ini Barcelona bagaimana. Oke. Jadi teman-teman, di sini aku baca ya, ada beberapa pernyataan dari Javier Tebas.
nanti ada beberapa hal juga yang ingin aku sampaikan. Sampai hari ini Barcelona tidak dapat merekrut Lewandowski. Mereka sudah tahu aturan kontrol ekonomi kami dengan sempurna. Ini untuk menghindari masalah ekonomi besar. Saya tidak tahu apakah mereka akan menjual De Jong atau Pedri, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus memasukkan lebih banyak uang dan menjual aset. Jadi clear teman-teman, clear. Ini atas pertanyaan yang dilontarkan ke Javier Tebas dan Javier Tebas menjawab. Nah, kenapa ini semakin seperti bola salju? Javier Tebas memang bukan hanya sekali ini melontarkan statement-statement untuk meruntuhkan proses yang sedang dibangun oleh FC Barcelona. Ingat teman-teman, ketika investor ingin masuk ke Barcelona ataupun kemanapun itu, whatever, kemanapun itu, ketika pucuk pimpinannya memberikan komentar-komentar yang seperti dilakukan oleh Javier Tebas, yang bukan hanya sekali-sekali akan merusak kesepakatan yang sedang dibicarakan atau dibangun. Kenapa? Pasti investor tersebut bukan hanya melihat nama besar Barcelona, tapi melihat sekitaran dari FC Barcelona, contohnya dari orang yang berpengaruh sampai berlibat, orang yang berpengaruh di La Liga, yaitu Javier Tebas. Itu wajar bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya bagi FC Barcelona. Pun sama halnya ketika ingin mendatangkan pemain, agen-agen pun akan berpikir ulang teman-teman untuk melakukan pembicaraan kepada FC Barcelona. Dan pada akhirnya Laporta sekali lagi teman-teman seperti di awal video meminta diam, nggak usah terlalu banyak campur. Ini Barcelona, kalau misal terus-menerus dilakukan Javier Tebas, ini sama aja merugikan FC Barcelona. Ya, kita lihatlah nanti bagaimana selanjutnya. Pun sebelum hal itu di counter oleh Laporta melakukan pertemuan untuk melakukan pembicaraan terkait aset yang akan dijual oleh FC Barcelona. Ada dua teman-teman, untuk Barca lisensi merchandise ataupun BLM 49,9% akan dijual. Kabarnya Barcelona akan mendapatkan 200 juta euro ya. 200 juta euro. Dan sedangkan untuk hak siar televisi 540 juta euro. Jadi total 740 juta euro. Nah, lalu ini aku singgung terkait tentang BLM ataupun situasi keuangan dari FC Barcelona. Beberapa waktu yang lalu, ini yang bertanya tentang beberapa pemain FC Barcelona. Salah satu yang aku mention namanya Gerard Piqué. Gerard Piqué kan banyak tuh yang komen, nggak usah lah lagi pakai gaji, nggak usah lagi pakai dibayar, dia udah kaya. Itu udah kita tahu. Tapi itu beda. Ini profesional, udah hitam di atas putih, tanda tangan kontrak, kan harus ditepati, dipatuhi. Itu bicara dari sisi legal. Piqué ini bos, kalau kalian tahu bos, dia ini sempat ingin membeli dan membantu FC Barcelona kurang lebih 200 sampai 300 juta euro. Dengan membeli Barca Studio ataupun Barca aset-aset yang dimiliki oleh FC Barcelona terkait tentang komersil. Oke ya. Piqué ingin membeli melewati anak usahanya, yaitu Cosmos Holding. Dia tawar, dia ajukan kepada Juan Laporta. Bos, aku mau beli ini bos. Kurang lebih kasar seperti itu ya. Nggak bisa bos. Nggak bisa. Piqué udah bantu loh. Daripada nyinyiran netizen, tapi ini Piqué udah bantu. Udah mencoba bantu untuk membeli 49,9% ya kalau nggak salah pada saat itu. Piqué udah mau bantu, nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa. Aturannya di La Liga itu, bukan di La Liga, di Barcelona itu, pemain tidak boleh ada konflik kepentingan, konflik of interest. Nah, problemnya Piqué masih bermain. Jika Piqué ataupun pemain yang sedang bermain masih di Barcelona membeli aset-aset FC Barcelona, itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Terkecuali misalnya Piqué udah pensiun, Piqué bisa melakukan hal itu untuk memberi aset-aset dari FC Barcelona. Sampai situ clear ya teman-teman. Bukan Piqué nggak mau bantu. Piqué sudah mau bantu tapi nggak bisa.
Beda cerita kalau misalnya janganlah digaji inilah itulah ini itulah, itu beda. Pique udah punya agensi, tentunya hitam di atas putih harus ditetapkan, nggak bisa asal main sepihak seperti itu teman-teman. Kita hormatilah keprofesionalan yang dimiliki oleh Barcelona. Oke, sama halnya untuk Barca lisensi BLM ini teman-teman akan dijual kepada konsorsium untuk bisa mengelola. Jadi bukan Barcelona lagi. Jadi secara kasar seperti itu. Oke ya, kita lihat nanti bagaimana hasilnya dan kita tunggu sampai ini beribet banget aku. Kita tunggu sampai tanggal 16 Juni. Seperti biasa, Barcelona bukan seperti klub biasa. Kenapa? Karena tanggal 16 Juni baru akan dilakukan ratifikasi kesepakatan dibuat diajak diskusi sosio FC Barcelona untuk memutuskan ini. Sama seperti beberapa waktu lalu terkait tentang Spotify juga, sebelum diketok, sebelum diresmikan teman-teman, harus diajak diskusi dulu FC Barcelona ataupun sosio FC Barcelona. Kalau misalnya udah seperti ini, karena sebelum 30 Juni ya harus terpenuhi, harus terperbaiki ekonomi FC Barcelona kalau nggak salah, mau nggak mau pasti akan diterima. Ini pada akhirnya cuman formalitas saja. Oke, kita bergerak ke beberapa transfer FC Barcelona. Ini singkat-singkat aja ya teman-teman ya. Dari Frenkie de Jong, kita saksikan dari ADNL. Aku langsung ke website yang aku lihat. Kemudian dari ESPN bahwa clear Frenkie de Jong ingin stay di FC Barcelona. Nah, sampai pada saat aku membuat video ini, Frenkie de Jong mengatakan tidak ada pembicaraan akan dijual de Jong untuk menutupi kerugian kebobrokan finansial dari FC Barcelona. Dari situ aja udah clear ya teman-teman. Dan Frenkie de Jong mengatakan Barcelona klub impiannya dan tidak ada komunikasi dengan Man United kalau nggak salah. Terkait tentang Rafinha, 55 juta euro dimintanya dan ini dikatakan oleh orang tuanya semua tergantung kepada pemain tersebut. Ya nggak bisa juga dielakkan Leeds United sendiri juga. Tapi kalau misalnya sudah dikatakan demikian semua tergantung kepada pemain, seharusnya Rafinha ya bisa lah mengetahui apa yang harus ia lakukan. Dan kalau kita bicara tentang nilai transfer 55 juta euro, jangan untuk Barcelona. Terlalu banyak kali yang dikeluarkan untuk membeli pemain seperti itu. Oke ya, kita masuk ke poin 3. Lewandowski gimana bang? Ini banyak yang nanya nih. Aku nggak bisa mengatakan dari diriku sendiri. Aku jadi mengutip beberapa hal yang disampaikan oleh mantan pemain-pemain yang bermain bersama Lewandowski. Hernan Rengifo, kemudian Lucas Barrios. Dia ini merupakan, disampaikan ya, Lewandowski ini tipikal striker lengkap lah. Cuman satu yang dipertanyakannya, apakah cocok dengan gaya Barcelona ataupun Xavi Hernandez? Nah, kemudian kalau kita bicara hal itu teman-teman, ini secara logika ya, logika bukan on the case-nya nanti pada saat misalnya Lewandowski ke Barcelona di asuh Xavi. Lewandowski pernah dilatih oleh Klopp dengan sistem permainan yang berbeda. Ingat, Lewandowski pernah dilatih oleh Heynckes, Bayern Munich dengan sistem yang berbeda juga. Dan Pep Guardiola dia lewati untuk menjadi pelatihnya. Jadi kalau kita bicara tentang beberapa pelatih tersebut, cobalah lihat mana yang gagal Lewandowski menerapkan sistemnya. Kalau menurut aku ya, semuanya oke-oke aja Lewandowski, baik itu di Jurgen Klopp, Heynckes ataupun Guardiola dengan tiki-taka penguasaan bola yang tentunya lawan akan mengalami parkir bus. Sebab Lewandowski bukan hanya sekedar striker nomor 9 sekarang, yang sekarang sudah sering sangat-sangat dinamis. Oke, sampai situ aja teman-teman informasinya. Bye.